Sudah makan semua? Sudah. Sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, baik, karena sepertinya wajahnya cerah-cerah semua nih. Ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ketua kelasnya tolong ya untuk dipimpin doanya ya. Said, iya, ikro doa, Bismillahirrahmanirrahim. Namun demikian, kemarin terakhir kan Ibu juga sudah menjelaskan sedikit, tidak banyak ya, hanya sedikit. Nah, sekarang kita paparkan secara garis besar. Dan nanti kalian itu kan setelah kemarin sudah diskusi, nah kalian akan menganalisa hasil diskusi kalian, lalu bagaimana kalian mempresentasikan, gitu ya. Nah, pada saat mempresentasikan akan Ibu nilai, ya. Jadi penilaiannya ada diskusi, ada juga presentasi, ya. Nah, bagaimana sih yang dinilai pada saat presentasi? Yaitu pada saat kalian menyampaikan presentasi tersebut dengan bahasa yang baik, misalnya gitu ya. Nah, keterkaitan antara materi dengan apa yang dipresentasikan, begitu ya. Lalu bagaimana kalian bisa menjawab dari mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu salah satu mungkin faktor yang bisa Ibu nilai pada saat presentasi. Bisa dipahami ya? Baik, kita masuk ke materi berikut, yaitu tentang apa tadi? Faktor penyebab dari kelangkaan. Ya, biasanya kira-kira menurut kalian selain tadi yang pada saat kita butuhkan barangnya tidak ada, apa nih kira-kira yang jadi faktor penyebabnya? Ada yang tahu faktor penyebab kelangkaan? Ibu contohkan dulu deh ya. Contoh misalkan di sini ada bertambahnya jumlah penduduk, ya. Kenapa kok bisa jumlah penduduk dinyatakan sebagai kelangkaan? Karena biasanya kalau penduduknya bertambah jumlahnya, lalu produksi akan suatu barangnya tetap, apakah itu akan seimbang? Tidak. Apakah si produksinya bisa memenuhi kebutuhan manusia yang bertambah tersebut? Tidak. Karena tidak bisa tersebut, maka terjadilah yang namanya kelangkaan. Geografis. Yang kencang? Perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis. Kenapa kok disebut langka si perbedaan letak geografis tersebut? Boleh dijelaskan? Misalnya letaknya itu di pegunungan, kan biasanya itu kurang ikan-ikanan gitu kan. Jadi nanti yang di pergunungan itu butuh yang namanya ikannya menjadi langka. Karena tidak tersedia di pegunungan. Oke, jadi mau nggak mau untuk mengatasinya gimana tuh? Berarti dia harus mengirim dari mana? Dari Daerah yang dekat pantai. Bagus itu. Berarti kita bisa menganalisa ya dari faktor tersebut bagaimana cara mensolusikannya. Ya, oke, bagus. Tadi sudah 2 ya. Ada jumlah penduduk. Lalu yang kedua, perbedaan letak geografis. Kira-kira apa lagi nih kira-kira yang menyebabkan dari kelangkaan? Boleh? Oh ya, silakan. Kegiatan yang merusak alam. Oh iya, berarti dia tidak melestarikan alam ya. Kenapa kok bisa terjadi merusak itu jadi kelangkaan? Contohnya gimana ya? Pencemaran lingkungan. Oh iya, kalau lingkungan tercemar berarti kira-kira manusia bisa menikmati nggak? Enggak ya. Contoh, misalkan apa yang tercemar? Apakah laut atau sungai atau apa? Laut, misalkan laut. Kalau laut ada apa di dalamnya ya? Ada ikan. Terus si ikan kan biasa dikonsumsi oleh manusia. Terus tiba-tiba karena tercemar lautnya, berarti kira-kira ikannya bisa nggak dikonsumsi oleh manusia? Tidak bisa. Maka terjadi yang disebut terbatas. Tadi contohnya kayak masker gitu ya. Masker terjadi pada saat apa? Pandemi kan? Sebelum-sebelumnya kita butuh masker nggak? Enggak. Jadi ternyata selain itu adalah pandemi ya. Jadi pandemi juga bisa menyebabkan kelangkaan gitu. Itulah penyebabnya. Kira-kira dari faktor penyebab itu ada lagi nggak yang lain? Selain tadi apa jumlah penduduk, terus apa lagi? Perbedaan letak geografis, terus kerusakan alam. Yazid?
bencana alam, apalagi jumlah topan pandemi. Good. Jadi ada 5 ya. Ada 5 bisa faktor penyebab kecelakaan. Nah dari itu semua, gimana cara mengatasinya ya? Kira-kira ya. Kalau tadi jumlah penduduk yang bertambah, berarti cara mengatasinya salah satunya misalkan kalau Indonesia tuh ada yang namanya program KB. Pernah dengar? KB singkatan apa? Keluarga berencana. Artinya apakah manusia harus tidak boleh melahirkan? Bukan, tapi direncanakan agar maksudnya itu manusia bisa terpenuhi semua kebutuhannya gitu ya. Jangan nanti anaknya banyak tapi ternyata pendapatannya kurang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya misalkan kayak gitu. Itu tidak boleh. Nah itu salah satu cara ya. Kalau yang tadi bagaimana cara mengatasi penyebab dari rusaknya alam? Pelestarian alam dengan cara apa? Misalkan yaitu memberdayakan yang sudah lama. Contoh misalkan hutan ya. Hutan yang sudah lama yang sudah tidak produksi lagi. Bagaimana cara melestarikannya? Menanam kembali pohon-pohon tersebut ya, mencari bibit-bibitnya lalu ditanam kembali ya. Nah, dari 3 kelompok ini nanti kalian mendiskusikan apa yang sudah kalian buat kemarin tuh, dianalisa lagi tuh ya. Setelah dianalisa, terus kalian mempersiapkan untuk presentasi ya. Nanti pada saat presentasi kelompok yang lain boleh bertanya ya. Jadi 20 menit itu selama 20 presentasi dengan tanya jawab ya. Nanti kalau selesai nanti bergantian ya. Setelah selesai semua baru nanti ibu akan mengadakan yang namanya evaluasi ya melalui kuisis. Kalian bisa nanti jawab di kuisis tersebut. Paham? Yuk silakan. Liar. Oh iya. Kok bisa diburu ya? Memang manfaatnya buat apa manusia memburu harimau itu? Kulitnya. Oh, kulitnya buat apa? Biasanya buat dompet. Oh, buat dompet, tas gitu ya. Oh, mahal ya. Oh, begitu. Ya, jadi mereka memburu harimau untuk kulitnya yang dicari ya. Sayang sekali ya, jadi terjadi kelangkaan. Oke, bagus. Nanti sudah dianalisis penyebabnya, cari solusinya ya. Kira-kira gimana ya? Oke, bagus. Oke. Baik, gimana? Yazid? Ya, sudah dianalisa apa nih? Air bersih. Apa ternyata penyebabnya setelah dianalisa? Penyebabnya masih banyak, tapi Banyak. yang umum terjadi itu disebabkan oleh oleh aktivitas manusia itu sendiri seperti pemborosan air, kemudian tidak menjaga kualitas air yaitu dengan cara membuang sampah. Itu yang menyebabkan kelangkaan. Betul. Iya ya. Ternyata si air yang kotor tercemar tadi tidak bisa digunakan lagi oleh manusia. Oh iya, bagus. Pintar ya. Jadi memang seperti itu cara menganalisnya. Nah, setelah itu kamu cari solusinya. Oke, baik. Terima kasih Azin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Tiger, yang terdiri dari saya sendiri, Firda Nuraini, dan saya Zakia. Kami akan menjelaskan tentang kelangkaan. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana tidak mempunyai sumber daya yang cukup sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan
Pidana-nya ada dua. Yang pertama perburuan liar dengan sengaja. Untuk sengaja dia bisa dihukum penjara paling lama 5 tahun dan dapat denda paling banyak itu 100 juta rupiah. Nah yang kedua untuk yang tidak disengaja atau dia karena lalai gitu melakukan perburuan liar itu dihukum paling lama 1 tahun penjara dan paling banyak dapat denda itu 50 juta rupiah. Baik, bagaimana Yazid? Sudah bisa terjawab pertanyaannya? Sudah ya, oke. Jadi ternyata di daerah mana aja tadi katanya? Banyak di Benua Afrika ya, Bangladesh. Oke, kalau di Indonesia sendiri ada harimau putih? Cuma saya pernah lihat di safari tapi kayaknya bukan deh. Oh gitu, jadi kebanyakan nggak di Indonesia, walaupun mungkin ada kali ya 1-2 tapi tidak banyak di Indonesia ya. Kebanyakan di Afrika ya, atau di Bangladesh. Oke, baik. Dan cara penindakannya tadi dengan hukuman ya, banyak sanksi hukuman yaitu berupa tahanan, penjara ya. Oke, baik, terima kasih. Ya ada lagi pertanyaannya? Oke, baik, silakan Bari. Saya dari kelompok drama pertanyaan saya, cara melestarikan harimau putih. Oh, bagaimana cara melestarikan harimau putih? Oke, baik. Itu saja cukup? Oke, baik. Terima kasih, Bari. Yuk, silakan dijawab. Yang Cara melestarikan, ya. tadi mencegah perburuan liar. Terus yang kedua kita membuat penangkaran untuk harimau putih khususnya, sama dia melakukan pelaku yang ketahuan melakukan perburuan. Oh, begitu. Jadi melakukan penangkaran. Penangkaran itu apa ya? Ada yang tahu penangkaran? seperti pelestarian. Oh, seperti pelestarian. Oke, jadi dia khusus gitu ya, dikembangbiakan begitu ya. Oke, jadi supaya banyak dia dikembangbiakan dengan cara mengawinkan sehingga mendapatkan anak baru dari harimau tersebut gitu ya. Oke, baik, betul sekali. Oke, bagaimana saudara Bari? Sudah paham ya? Oke, baik. Silakan boleh ditutup. Terima kasih untuk telah menyimak materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Teletabis ingin menjelaskan mengenai materi kelangkaan air bersih. Pertama-tama dimulai dari pengertian dari kelangkaan air bersih itu sendiri. Apa sih itu kelangkaan air bersih? Kelangkaan air bersih itu minimnya jumlah air bersih yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat atau manusia itu sendiri di suatu wilayah, namun air bersih tersebut tidak ada atau tidak layak pakai, sehingga manusia itu sendiri mencari-cari air bersih itu. Kemudian apa sih penyebab yang menjadi timbulnya kelangkaan air bersih itu sendiri? Bisa dilihat di sini bahwa penyebabnya itu banyak sekali ya. Yang pertama yaitu rusaknya kualitas air bersih sehingga air bersih tersebut tidak layak pakai, yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti membuang sampah sembarangan, tidak merawat sungai. Oke, baik, mohon maaf ya Yazid karena ajar kita tunggu dulu sebentar ya. Walaupun hanya 5 menit, bentar aja. Kita menghormati azan dulu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kelangkaan air bersih. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa penyebab dari kelangkaan air bersih itu banyak sekali ya. Contohnya itu kualitas air yang sangat buruk, yang menyebabkan air tersebut tidak layak pakai, sehingga manusia susah mencari air bersih itu sendiri. Kemudian penyebab yang lain yaitu overpopulasi atau pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Overpopulasi itu menyebabkan suatu daerah mengalami kelangkaan air bersih karena ditambah lagi dengan pertumbuhan industri yang begitu cepat sehingga limbah dari industri tersebut dibuang ke sungai maupun ke kali, itu dapat menyebabkan pencemaran sungai, sehingga air yang dari sungai itu biasa dipakai oleh masyarakat untuk biasa mencuci, kemudian untuk minum bahkan, malah itu tidak layak pakai karena sudah tercemar
oleh limbah dari industri tersebut. Dikarenakan pohon itu memiliki akar yang berfungsi untuk menampung air hujan, sehingga semakin banyak pohon yang ditanam, maka cadangan air itu sendiri makin banyak untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Untuk itu menanam pohon atau reboisasi itu cukup efektif untuk mencegah kelangkaan air bersih. Bagaimana Raja? Cukup? Terima kasih. Ya. Silakan ada lagi mungkin? Ya. Apa diulangi? Dimulai dari mana mencegah kelangkaan air bersih, sama seberapa penting sih masyarakat mencegah kelangkaan air bersih? Oh, jadi bagaimana cara memulainya atau dari mana mulainya untuk mencegah kelangkaan? Lalu seberapa penting masyarakat harus mencegah kelangkaan tersebut? Ya, silakan. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan Firda. dari Firda. Yang bertanya dimulai dari manakah untuk mencegah kelangkaan air bersih? Nah, untuk mencegah kelangkaan air bersih itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pemborosan. Karena air yang semestinya harus dipakai untuk kebutuhan lainnya, malah kita pakai untuk kebutuhan yang tidak penting, bahkan sia-sia. Itu yang disebut pemborosan. Ya, tapi sekali ya, sudah memaparkan mengenai kelangkaan dari air bersih dan sudah bisa menjawab pula dari pertanyaan beberapa kelompok atau teman kelompok yang lain. Baik, terakhir, oke, kelompok Ultraman bisa akhirnya bergaul dengan kita dengan baik. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Oke, jadi memang kedepannya ini selain untuk mengatasi kelangkaan yang sudah kalian pelajari, ada juga kelangkaan yang lain loh. Ada juga kelangkaan yang lain berupa kelangkaan sumber daya manusia. Nah, kalau kelangkaan sumber daya manusia, faktor penyebabnya apa kira-kira? Kenapa kok manusianya bisa langka? Apakah manusia mati semua? Bukan ya, atau meninggal semua? Tidak begitu ya. Tetapi apa yang langka di manusia itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Oh iya, silakan Niki. Keahliannya betul sekali, keahlian ya. Jadi kelangkaan manusia bisa berupa keahlian. Tadi saya bilang keterampilan itu kan merupakan keahlian kan. Kayak orang berbicara di depan umum, apakah semua orang bisa? Tidak. Apakah ujuk-ujuk langsung bisa? Enggak. Tentu perlu dipelajari. Tentu perlu keahlian. Memang ternyata di zaman kedepannya nanti tinggi, tapi kita tidak teraplikasikan pendidikan tersebut, apa yang kita tempuh pendidikan itu tidak ada artinya. Ya. Karena apa? Karena sejatinya itu para perusahaan yang mencari pekerjaan itu orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Ya, contoh misalkan insinyur, ya, insinyur pertanian, lulusan IPB, ya, betul lah IPB pertanian ya, oke, IPB. Nah, dia evaluasi yaitu berupa pengisian ya, beberapa pertanyaan yang akan Ibu share melalui kuisis. Ya, boleh silakan kalian, Ibu sudah share ya untuk kode dari kuisis yang punya Ibu ya. Silakan kalian bisa buka di Soal nomor 3 itu mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras, tapi produksi beras saat ini menurun. Di kota-kota tertentu sudah terasa kelangkaan terjadi sehingga beras melambung tinggi. Hasil penelitian sementara menyatakan permasalahan ini diakibatkan mahalnya bibit padi. Untuk pemecahan masalah kelangkaan tersebut yang tepat adalah yang A itu kan berhenti berproduksi padi, beralih kepada produksi pangan alternatif. B, memberikan penyuluhan kepada petani cara meningkatkan produksi padi. Yang C itu memberikan subsidi kepada petani dan mengurangi konsumsi beras. Yang D itu memberikan subsidi kepada petani untuk membeli bibit dan membuka lahan pertanian baru. Yang E, memberlakukan program transmigrasi ke daerah yang kosong atau baru. Menurut saya yang jawaban yang tepat untuk
mengatasi permasalahan di atas, yaitu yang D, Bu. Memberikan subsidi kepada petani untuk membeli bibit dan membuka lahan pertanian baru. Kenapa memberikan subsidi? Emang pertanyaannya berhubungan dengan apa dia? Karena di sini pertanyaannya, permasalahan ini akibatnya mahalnya bibit padi. Nah, betul. Bagus sekali. Berarti Yazid sudah benar-benar memahami ya materi ini, betul. Jadi kita harus memahami dulu materi atau dari pertanyaan tersebut ya. Jadi ternyata untuk nomor 3 ini permasalahannya adalah mahalnya bibit padi ya. Kalau mahal bibit padi, petani bisa beli apa enggak? Enggak. Maka mengatasinya salah satunya itu memberikan subsidi agar si petani bisa membeli. Belajar lagi ya untuk rasa sama kayak full. Enggak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Masih proses. Tapi paling tidak ada kemajuan ya, atau ada progres dari yang sebelumnya ya. Karena yang sebelumnya kan kita lihat juga nilainya hampir rata, misalkan kurang. Nah, kalau sekarang sudah lumayan bagus gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Apakah benar-benar senang atau seperti apa nih? Kenapa senang? Senang ya, karena bisa memahami ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu ya. Oke, baik. Nah, ke depannya kira-kira kalian akan bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya? Bisa, karena sudah tahu tuh apa itu kelangkaan, sudah tahu faktor penyebabnya, lalu bagaimana cara mengatasinya. Semuanya itu harus berawal atau dimulai dari diri sendiri sebelum kita kepada orang lain. Kayak contoh pemakaian air di rumah ya, pada saat kita cuci tangan, suka perhatiin nggak cuci tangan? Nah itu kan kalau kita cuci tangan kan pada saat memutar air-airnya keluar, terus tiba-tiba kita misalkan pakai sabun. Nah pada saat pakai sabun, apakah itu nyala terus? Nyala terus. Nah itu pemborosan apa bukan? Nah mulailah dari sekarang, pada saat ingin mengambil sabun ditutup dulu kerannya, jangan dibuka karena kan tidak dipakai. Ya maka kita harus bisa menggunakan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan saja, tapi tidak memboroskan, gitu ya. Jadi mulai dari sendiri. Oke, gitu ya. Oke, siap. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah selesai sudah materi kita tentang kelangkaan. Baik, untuk menutup pembelajaran kita, boleh ditutup dengan doa. Silakan pimpin doa kelas. Said Ikram doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Kita berikan nafas untuk kita.